Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin hadirat yang mulia, terkhususkan kedua calon mempelai yang berbahagia bersama keluarga, Aditya Madinta Putra Ginting, yang sebentar lagi engkau akan dinikahkan oleh ayahanda dari Zanira bersama putrinya yang pertama. Jamaah rahimakumullah, dan terkhususkan Aditya, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia berbeda dengan sapi, berbeda dengan ayam yang sering kita konsumsi, berbeda dengan kambing dan binatang-binatang yang lainnya. Semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita, tapi Allah menciptakan kita untuk dirinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, untuk beribadah, menyembah Allah Azza wa Jal. Ma uridu minhum min rizqin. Kebanyakan manusia sibuk mencari harta, mengumpulkan kekayaan. Dia berfikir Tuhannya membutuhkan kekayaan tersebut. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh mereka bekerja mengumpulkan rizki untukku. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku juga tidak membutuhkan mereka memberi makan kepada aku. Kenapa seperti itu? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Pada hakikatnya sesungguhnya Allah yang maha memberikan rizki dan Allah yang maha perkasa dan maha kuat. Maka Aditya, hendaklah engkau memahami kenapa engkau diciptakan. Banyak manusia hidup tidak menentu. Dia bekerja berfikir untuk masa tua dia. Dia bekerja untuk masa pensiun. Dia lupa bahwa ada masa setelah dia mati, di mana ada kehidupan yang nyata dan yang sebenarnya. Dan itulah kebenaran dari kehidupan yang Allah ciptakan. Dalam sebuah hadis disebutkan Al-Kayyis. Siapa sih orang yang cerdas? Apakah orang yang cerdas yang dia mampu menempuh pendidikan sampai doktoral, menjadi profesor, dikatakan dia orang yang cerdas? Dia yang memiliki banyak ijazah, di belakang namanya ada berbagai macam sebutan untuk dirinya. Disebutkan Al-Kayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang sering introspeksi diri dan dia berbuat untuk yang sesudah kematian, bukan untuk masa tua dia. Sebagian orang berpikir bahwa dunia ini punya masa depan. Tidak ada. Dunia ini tidak memiliki masa depan. Kita melihat kuburan-kuburan penuh dengan manusia yang kaya raya, pejabat-pejabat negara yang memiliki bintang bertaburan di pundaknya, mereka menjadi bangkai di tempat itu. Maka jangan pernah berpikir masa depan dunia ini. Tidak ada masa depan dunia ini. Wal ajiz, kalau kita mau tahu orang yang bodoh, kadang-kala kita berpikir orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, orang yang mungkin tidak pernah menempuh bangku kuliah. La, al-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti nafsunya, yang nafsu pada akhirnya akan mengantarkan kepada pintu neraka. Dan dia senantiasa berangan-angan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Betul, tapi dia perlu beramal untuk hal itu. Dan hari ini engkau hadir untuk dinikahkan dengan Zanira dalam rangka mengumpulkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Man razaqahullahu imra'atan salihatan
Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah istri yang solehah, faqad a'anahu ala syatri dini, maka Allah telah menolong dia, membantu dia di separuh agama. Falyattaqillah fi syatril baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya. Dan menjadi seorang suami bukan masalah yang ringan. Di Indonesia ini jumlah pernikahan terus menurun. Dari yang tahun 2003 2 juta lebih, di tahun sekarang, tahun kemarin menjadi 1,5 juta, dan hampir 500 ribunya berakhir dengan perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Karena kita tahu banyak di antara kita nih, bapak-bapak yang menikah tidak pernah belajar tentang bagaimana menjadi seorang suami. Mungkin dia kuliah S1, S2, S3, tapi tidak ada mata kuliah menjadi suami. Sebagaimana banyak wanita belajar, tidak ada mata kuliah yang dia pelajari bagaimana menjadi seorang istri. Padahal itu sebuah keniscayaan yang diinginkan oleh manusia. Tidak ada mata kuliah menjadi seorang bapak. Sehingga kenapa banyak rumah tangga yang berantakan? Karena bapak-bapak yang tidak mengerti bagaimana dia menjadi seorang ayah. Sebagaimana seorang ibu berpikir bahwa tugas dia mencari harta, tidak. Maka hendaklah Mas Aditya, biasanya sebelum menikah ada pembinaan dari KUA. Sudah mengikuti Aditya? Berarti nanti harus banyak pembinaan yang diikuti. Karena menjadi seorang suami adalah tanggung jawab yang berat. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat laki-laki, tapi ada pekerjaan tambahan yang harus dia kerjakan. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin? Karena dua hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memang memberikan kemuliaan kepada laki-laki di atas wanita. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena laki-laki memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Tatkala salah satu dari dua hal ini tidak dilaksanakan, maka kepemimpinannya akan pincang. Itulah yang kadang-kadang kita melihat keributan di dalam rumah tangga. Maka harapan anak Aditya bisa belajar bagaimana menjadi seorang suami. Siapa sih panutan yang harus dipercontohkan atau dicontoh dalam kehidupan ini? Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama orang tuanya. Karena sama orang tua kewajiban dia berbakti sama orang tuanya. Tapi seorang istri ini anaknya orang. Dia bawa ke rumahnya dengan mahar yang diserahkan, dengan sighatun nikah yang dikatakan oleh bapaknya, kemudian terjadi akad, langsung jadi istri. Maka orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Baca, pelajari bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Yang kedua, sejak kapan Aditya mengenal Zanira? 2019. Sebentar lagi engkau akan mengenal dia yang sebenarnya. Zanira ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia memiliki banyak kekurangan yang hari demi hari akan menyingkap kekurangan-kekurangan dia. Apakah kau siap menerima kekurangannya, atau selama ini engkau datang memandang kepada kelebihannya? Engkau datang karena memandang kelebihannya. Prinsip ini engkau jaga. Tetap engkau melihat kepada kelebihan istri. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kenapa nggak boleh? In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, dan ana yakin engkau akan mendapati hal itu, radiya minha akhar, ada perilaku lainnya yang kau sukai, maka fokus kepada kelebihan dan kekurangan dimaklumi. Dan yang terakhir, buat Aditya, tugas terbesar seorang suami
bukan hanya memberikan sandang, pangan, dan papan. Alhamdulillah, Zanira sebelum menikah dengan Aditya dia hidup. Dia bisa makan. Ada yang menaungi dia. Ada papan dan ada pakaian yang dia kenakan sebelum dia menikah dengan Aditya. Bahkan Zanira sebelum lahir, rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir istri makan rizkinya suami. Kalaupun suami memberikan rizki kepada istrinya, itu memang istrinya, itu memang rizkinya istri, hanya lewat suami. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Apakah engkau siap dengan ilmu yang kau miliki, dengan kekuatan yang ada pada dirimu, engkau untuk melawan api neraka? Kau nggak akan mampu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak mungkin seorang akan menyelamatkan istrinya dari api neraka kalau dia sendiri masuk neraka. Dia harus pastikan dirinya selamat dan dia selamatkan istri. Yang pernah naik pesawat ya, pramugari selalu menyampaikan, kalau terjadi kondisi emergensi, kemudian turun itu yang namanya oksigen. Apa namanya? Masker ya. Turun. Jangan pasangkan kepada istrimu dulu. Jangan pasangkan kepada anakmu dulu. Engkau sendiri yang pasang. Ketika engkau selamat, baru ada kemungkinan engkau menyelamatkan orang lain. Dan bagaimana menyelamatkan istri dan anak-anak dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka. Didik mereka. Bagaimana hendak mengajari dan mendidik sedangkan kita nggak tahu jalan menuju ke surga. Kita tidak tahu jalan-jalan menuju neraka. Boleh jadi kita menggandeng istri kita, ternyata jalan yang kita lalui mengantarkan ke neraka. Maka engkau harus pastikan dulu engkau tahu. Engkau harus belajar. Jangan sampai Zanira pada hari kiamat datang menggugat dirimu. Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Boleh jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi hadza zawji. Wahai Rabbku, ini bojoku. Ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wala addabani innama ya'tini bi khubzis su. Dia tidak pernah ngajarin aku. Dia tidak pernah mendidikku. Kerjaan dia bawa roti dari pasar. Kerjaan dia bekerja, dia pikir itu tugas dia. La. Engkau punya tugas besar yang harus engkau lakukan. Dan semoga engkau bisa melakukan hal itu. Dan aku doakan barakallahu laka wa barak alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Adapun untuk Zanira dan untuk para emak-emak yang ada di atas sana ya, semoga semuanya tenang sejenak untuk mendengarkan beberapa untaian nasihat. Yang pertama, sebentar lagi ayahmu akan menyerahkanmu kepada Aditya. Dan bagi para wanita, ingat bahwa suami adalah surgamu atau nerakamu. Suami itu surga atau nerakanya seorang istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang istri salat yang 5 waktu, wasamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat, nurut, patuh sama suami. Yang keempat, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada seorang istri ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Namun ternyata banyak wanita yang ada di neraka, bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa. Mungkin dia rajin puasa, bahkan puasa sunnah, rajin sholat, bahkan sholat sunnah. Tapi yang jadi masalah, dia tidak menghargai suaminya. Dia tidak taat dan patuh kepada suaminya. Perempuan itu ya lebih mengingat kepada kesalahan dan lupa dengan kebaikan. Maka tolong para istri,
Ketika engkau berpikir untuk menyalahkan suamimu, berpikirlah ada banyak kebaikan di diri suamimu. Kau harus taati dan patuhi dia. Dan untuk Zanira, jangan sampai gara-gara tidak patuh dan tidak taat, neraka yang menanti pada hari akhir nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.